Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, kita melanjutkan kajian kita. Kalau tidak salah masih hadis yang ke-7 ya. Terakhir kemarin membahas tentang nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Betul tidak? Hah? Enggak ada yang nyatat. Ibu-ibu, itu seingat saya ya, itu Rasulullah SAW kan ditanya, Nabi bersabda ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Kemudian Rasulullah ditanya, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, untuk lillah, untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk para rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk keumuman mereka. Kalau tidak salah, pertemuan kemarin itu kita membahas terakhir tentang yaitu nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Berarti kita di hari ini akan membahas yang terakhir, yaitu nasihat untuk keumuman kaum muslimin. Di mana kita telah sebutkan bahwa nasihat itu dalam bahasa Arab artinya apa? Memurnikan sikap kita kepada yang dinasihati. Itu namanya makna nasihat. Jadi nasihat secara bahasa Indonesia berbeda dengan nasihat secara bahasa Arab. Kalau secara bahasa Indonesia, nasihat itu artinya apa? Memberikan wejangan, ya. Adapun secara bahasa Arab, nasihat itu dari kata-kata nasahtul asal, yang artinya memurnikan, meluruskan sikap kita kepada orang yang kita nasihati. Nah, nasihat untuk orang keumuman kaum muslimin maksudnya apa? Ya, nasihat untuk keumuman kaum muslimin, di antaranya yang pertama, bi antub dialahumul mahabbah, itu kamu memperlihatkan cinta kepada mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ya, tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia menyukai, ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya dari kebaikan. Maka ya, nasihat kita kepada kaum muslimin keumumannya adalah, maka cintailah untuk mereka apa yang kita suka dan kita cintai untuk diri kita sendiri. Artinya kalau kita suka untuk mendapatkan hidayah, kita juga harus suka mereka mendapatkan hidayah. Kalau kita suka ya untuk mendapatkan kenikmatan, maka kita pun juga harus suka ya saudara kita sesama kaum muslimin mendapatkan kenikmatan. Demikian pula, jangan merasa suka untuk mereka apa yang kita tidak suka menimpa diri kita. Kalau kita tidak suka ditimpa kesusahan, maka kita pun berusaha tidak suka saudara kita sesama muslim ditimpa kesusahan. Maka ini adalah merupakan nasihat untuk keumuman kaum muslimin. Yang kedua, wa basyashatul wajh. Kata Syekh Utsaimin, yaitu kalau bertemu usahakan wajah kita itu berseri-seri, tersenyum, ya. Karena akhwat Islam azakumullah, kadang ada orang ketika bertemu sesama kaum muslimin wajahnya bermuka masam. Ini tidak bagus, akhi. Kalau Rasulullah SAW ditegur oleh Allah dalam firman-Nya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma.
Muhammad abas. Abas itu artinya berwajah bermuka masam. Watawala berpaling. Kenapa? Anja'ahul a'ma, karena datang kepadanya orang buta. Bayangkan Nabi SAW bermuka masam kepada orang buta, ditegur oleh Allah. Gimana kalau bermuka masamnya kepada orang melek? Ya, kepada orang buta saja ditegur. Maka kalau kita bertemu sesama muslim, ya, saudara-saudara kita, jangan mahal ya wajah kita untuk memberikan senyuman. Ya. Ibu-ibu misalnya akhwat, ya. Jangan senyumnya hanya sebatas kepada yang udah sesama, yang udah lama ngaji aja. Saya kan udah senior, kalau dia mah junior. Akhirnya sama yang junior yang baru ngaji kita cemberut. Ini enggak benar ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Nabi mengatakan apa? At-tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu itu apa? Shadaqah. Beliau juga bersabda apa? Ittaqillah wa la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ya. Walau antalqa akhaka wa wajhuka ilahi mumbasit. Bertakwalah kamu kepada Allah, kata Rasulullah. Dan jangan kamu menganggap remeh ya, kebaikan sekecil apapun. Walaupun kamu ketika bertemu dengan temanmu itu wajahmu itu berseri-seri. Jangan kita anggap itu remeh, Pak. Kalau kita menganggap senyum itu perkara yang remeh, ternyata Rasulullah mengatakan apa? Jangan menganggap remeh kebaikan sekecil apapun, walaupun cuma senyum kepada saudara. Ya. Nah itu ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Yang ketiga apa? Wa ilqa'is salam, yaitu ya, menyebarkan salam kepada mereka, saling mendoakan. Kalau ketemu, assalamualaikum. Iya. Karena Nabi SAW ya akhi menyebutkan bahwa menyebarkan salam itu bisa menimbulkan rasa cinta di antara kita. Kata Rasulullah SAW apa? La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsyus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak sempurna iman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang bisa menyebabkan kalian saling mencintai? Kata Rasulullah, tebarkan salam di antara kalian. Ya. Di antaranya juga apa? Al-musa'adah, bantu orang-orang yang susah. Di antara kaum muslimin yang kita tahu dia memang susah hidupnya, ya, bantu para janda yang susah, orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim. Ya, kata Rasulullah SAW, as-sa'i alal armalah wad du'afa kal mujahid fi sabilillah. Yang memperhatikan para janda dan orang-orang yang lemah hidupnya, ya, maka pahalanya kata Rasulullah seperti apa? Seperti berjihad di jalan Allah, dan seperti orang yang terus-menerus berpuasa dan terus-menerus sholat. Bayangkan, subhanallah. Ternyata memperhatikan para janda yang susah, orang-orang miskin, itu pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini kita bantu mereka, Pak. Kalau kita tidak bisa membantu dengan harta, ya setidaknya lah bantu dengan doa, bantu dengan ucapan-ucapan yang membuat dia mau sabar, gitu kan? Iya. Di antaranya ya akhul Islam, ta'limul jahil. Ajarkan orang-orang yang bodoh di antara mereka, yang tidak punya ilmu, ajarkan. Kalau kita punya ilmunya, alhamdulillah, kita tahu dalilnya dan yang lainnya, ajarkan. Iya. Kemudian selanjutnya apa? Tanbihul khati, yaitu mengingatkan orang yang jatuh kepada kesalahan, diingetin, diingkari dengan cara yang baik. Iya.
Sebagaimana kita pun juga tidak mau kan jatuh kepada maksiat, maka kita pun jangan sampai mau saudara kita jatuh kepada maksiat. Nah ini akhwan Islam azakumullah. Di antaranya satru auratihim, menutupi aib-aib mereka. Kata Rasulullah, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Berarti kalau orang yang membuka aib seorang muslim, Allah pun akan buka aib mereka di dunia dan akhirat. Iya. Nah ini akhi azakumullah wa iyakum, yang berhubungan dengan nasihat untuk orang-orang ya awam, maksudnya keumuman kaum muslimin. Baiklah akhwal Islam, hadis ini kita ambil beberapa faidah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil hadis, di antara faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, awalan ahamiyatun nasiha fi hadhil mawadhi', urgensi nasihat di tempat-tempat tadi. Itu nasihat untuk siapa saja Pak? Untuk Allah, terus untuk Rasulnya, terus untuk kitab-kitabnya, terus untuk pemimpin kaum muslimin, terus untuk keumuman kaum muslimin. Dan memang agama kita ini memang nasihat Pak, tapi ingat, nasihat dengan bahasa Arab, bukan nasihat dengan bahasa Indonesia. Ya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh Utsaimin, husnu ta'limi Rasul sallallahu alaihi wasallam haitsu yadhkuru syai'a mujmalan thumma yufassiluh. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan para sahabat adalah tata cara pengajaran yang paling bagus. Nabi pertama dia menyebutkan secara global dulu, agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Baru kemudian Nabi menjelaskan buat siapa nasihat itu. Iya. Karena terkadang akhi, ketika Nabi langsung menjelaskan begitu saja, mungkin ya kurang kuat di hati kan. Ketika Nabi mengatakan agama itu nasihat, agama itu nasihat, untuk supaya apa? Supaya para sahabat penasaran dulu. Menimbulkan penasaran itu penting, Mas. Ketika mereka penasaran, bertanya-tanya kan. Ketika mereka bertanya-tanya, baru dijelaskan. Di situ, masya Allah. Iya. Maka itu diantara tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Itu menimbulkan rasa penasaran dulu ya kepada mereka, supaya mereka bertanya, supaya mereka berpikir. Ya. Yang ketiga yang kita bisa petik dari hadis ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hirsus sahabati radhiyallahu anhu 'alal ilm wa annahum lam yad'u syai'an yahtaju an-nas ila fahmi illa sa'alu anhu. Bagaimana semangatnya para sahabat Rasulullah SAW kepada ilmu, dan bahwasanya mereka tidak meninggalkan perkara yang ya dibutuhkan oleh manusia untuk memahaminya kecuali mereka sudah bertanya kepada Rasulullah SAW. Makanya ikhwatal Islam, orang yang paling semangat kepada ilmu itu para sahabat. Ya, para sahabat itu Pak disebutkan dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya. Ya, dari hadis Umar bin Khattab. Kata Umar, adalah aku dengan tetanggaku saling bergantian untuk menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW. Ya, hari ini aku, besoknya dia. Ya, kemudian orang yang pergi menuntut ilmu sorenya pulang dan memberikan kabar tentang ilmu yang ia ambil dari Rasulullah SAW. Demikian pula ketika Umar pergi menuntut ilmu, sorenya dikabarin tentang apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW berupa ilmu dan wahyu. Kenapa mereka berganti-gantian? Karena kan mereka sibuk juga cari nafkah. Akhirnya karena mereka tidak bisa setiap hari untuk mengambil ilmu dari Rasulullah SAW, akhirnya mereka ngapain? Ganti-gantian, Pak. Nanti ya temannya setelah yang pergi menuntut ilmu pulang ngabarin. Lihat bagaimana semangatnya para sahabat Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu. Sehingga kata Umar suatu hari, ya ketika itu adalah harinya temanku,
Lalu ia pulang dengan mengetuk pintu rumahku dengan kerasnya. Lalu aku berkata, athammahu, apakah itu? Ya. Waktu itu kata Umar, kami merasa resah. Kenapa? Karena kami mendengar berita bahwa Raja Ghassan dengan pasukannya yang besar akan menyerang kota Madinah. Kata Syekh Abdul Malik bin Ramadan, lihat para sahabat sedang resah mendengar kabar bahwa Raja Ghassan dengan pasukannya yang besar akan menyerang kota Madinah. Tapi rasa resah mereka tidak sama sekali menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Tetap jalan menuntut ilmu, Pak. Jangan kita ini, Pak, terkadang subhanallah ya, banyak di antara kita itu lebih semangat mencari-cari berita-berita terkini daripada apa? Menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau buka Facebook, Masya Allah tuh, semua berita itu dibacain satu-satu. Ya, ya. Kadang saya masuk ke perpustakaan umum gitu, ya, perpustakaan fikih sepi, perpustakaan hadis sepi, perpustakaan akidah sepi. Pas masuk ke ini bagian apa? Berita masa kini, rame di situ pada baca. Masya Allah, seperti inikah penuntut ilmu? Gak berat, akhi. Kadang ada orang yang sibuk yang ngikutin berita masa kini, biar katanya nggak ketinggalan berita. Padahal, akhi, untuk menghukumi berita-berita itu butuh apa? Ilmu, kan? Sekarang kalau kita menghukumi berita itu dengan tanpa ilmu, pasti dihukumi dengan apa coba? Perasaan. Yang ada geram, yang ada kesel, yang ada bahaya seperti itu. Makanya kita para penuntut ilmu sibukkan dulu deh nuntut ilmu. Kaji deh tuh ya, Al-Qur'an kita kaji, hadis-hadis Nabi kita kaji. Fahamkan dulu ilmu kita, kokohkan dulu ilmu kita ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya terutama para pemuda itu. Ya semangatnya hendaknya yang pertama kali itu semangatnya itu untuk menuntut ilmu dulu ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Ya. Kemudian kita ambil faedah yang keempat dari hadis ini. Sebelumnya Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan sebuah faedah. Kata beliau apa? Anna man lam yas'al anhu as-sahabah min umuriddin fala nas'al anhu la siyama fima yata'allaq bi asma'illahi wa sifatihi. Bahwa segala sesuatu yang tidak pernah para sahabat mempertanyakannya kepada Rasulullah, maka jangan kita pertanyakan. Terutama yang berhubungan dengan masalah nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, Pak, Rasul bersabda kepada para sahabat, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Enggak ada satupun sahabat bertanya, ya Rasulullah, turunnya gimana? Ya. Ketika Rasulullah SAW bersabda, Allah tertawa kepada dua orang laki-laki, yang satu membunuh yang lainnya, tapi dua-duanya masuk surga. Yang satu membunuh si A yang masuk si pembunuhnya masuk Islam. Berjihad terbunuh lagi, dua-duanya masuk surga. Nggak ada para sahabat yang nanya, ya Rasulullah, Allah itu tertawanya gimana? Maka pada waktu itu jangan kita pertanyakan, akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Baik, faedah yang keempat, al-bada'atu bil aham fal aham. Haitsu bada'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bin nasihati lillah, thumma lil kitab, thumma lir rasul, thumma li a'immatil muslimin, thumma 'ammatihim. Kita di dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu, mulailah dari yang paling urgen, Pak, yang paling penting dulu. Baru kemudian yang penting-penting. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mulai nasihat dari apa dulu? Nasihat untuk Allah, kemudian untuk Rasul, kemudian untuk kitab, kemudian untuk pemimpin kaum muslimin, kemudian untuk keumuman kaum muslimin. Ya, penting, akhi. Makanya Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal?
Innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Hai Mu'adz, kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih, hendaklah yang pertama kali kamu dakwakan apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dulu kata Rasulullah. Jika mereka melakukan itu, maka ajarkan mereka sholat 5 waktu. Kalau mereka sudah melakukan itu, ajarkan mereka tentang zakat. Nah ini Pak, jadi kita mengajarkan manusia itu yang penting dulu, urgen dulu deh. Masalah din, masalah akidah. Ya, karena kaum muslimin ini Pak tidak diajari tentang masalah akidah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, mereka tidak paham terkadang masalah-masalah mana yang sifatnya urgen, mana yang tidak urgen. Contoh misalnya, kalau antum melihat ada orang berbuat syirik, dia nggak sholat, dia merokok, kira-kira yang antum ingkari rokok dulu apa syiriknya dulu, apa sholatnya dulu? Tentu kita ingkari syiriknya dulu, karena itu yang paling besar kan. Tapi kalau orang nggak paham, diingkari rokoknya dulu, maaf, jangan merokok, nggak bakal dengar Pak. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata apa? Karena awwalu ma nazala minal Qur'an fil jannati wan nar, adalah yang pertama kali turun dari Al-Qur'an itu tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun dari Al-Qur'an jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kenapa? Karena akidah belum ada. Makanya akhi anzakumullah wa iyyakum ya, ketika kita mendakwahi manusia, upayakan kita kenalkan dulu mereka kepada Allah, tentang hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tauhidullah jalla wa ala. Kata Syekh Utsaimin, wa innama quddimal kitabu ala rasul li'anna al-kitaba yabqa war rasul yamut, ala anna an-nasihata lil kitabi wa lir rasuli mutalazimatan. Ya, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan dulu nasihat untuk Rasul? Ya, kenapa Rasulullah SAW mendahulukan dulu nasihat untuk kitab, baru kemudian nasihat untuk Rasul? Lillah wali kitabihi wali rasulihi, ya, untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk Rasulnya. Kenapa enggak Rasul dulu baru kitab? Kata Syekh Utsaimin, karena Rasul akan meninggal dunia, sedangkan kitab itu akan terus berlaku. Iya. Faedah yang kelima, wujubun nasihati li a'immatil muslimin, wajibnya nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan sudah kita jelaskan kemarin ya, nasihat kepada pemimpin kaum muslimin diantaranya apa? Mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf, Adapun kalau pemimpin kita misalnya memerintahkan kita kepada maksiat, tidak boleh ditaati. Yang kedua apa? Sabar menghadapi kezaliman mereka, sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam hadis-hadis yang banyak. Iya. Di antaranya Rasulullah sabda, innaha satakunu atharah, nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang al-atharah. Siapa itu al-atharah? Yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kata Rasulullah, fasbiru, sabarlah kalian menghadapi pemimpin seperti itu, hatta talqauni al-haud, sampai kalian bertemu denganku di telaga haud. Di antaranya apa? Mendoakan kebaikan untuk mereka. Di antaranya apa? Membantu ya program-program mereka yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan tidak bertabrakan. Ya. Yang keenam, akhal Islam, al-isyarah ila anna al-mujtama' al-islami la budda lahu min imam. Isyarat bahwa masyarakat Islam itu harus ada pemimpin. Ya, karena tanpa pemimpin susah. Contoh misalnya masjid harus ada imam, Pak. Yang namanya sholat berjamaah itu harus ada imam, supaya apa? Rapi. Bahkan Pak, sholat berjamaah itu adalah merupakan cerminan daripada kepemimpinan dalam Islam. Antum boleh nggak mendahului imam dalam sholat? Nggak boleh. Boleh nggak bareng-bareng sama imam gerakannya? Nggak boleh. Jadi kewajiban kita apa? Ngikut.
Ya, demikian pula dalam kepada pemimpin itu. Makanya imam itu pemimpin yang kecil. Demikian pula kepada pemimpin yang besar. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka ya kepemimpinan itu penting, akhi. Ya, dan tentunya tujuan adanya kepemimpinan tiada lain adalah untuk ditaati. Sebab kalau ada pemimpin nggak ditaati ya percuma lah. Ngapain diadakan pemimpin? Iya. Baik ya akhwan Islam, kita masuk hadis yang ke-8. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Rahul Bukhari. Rasulullah SAW sabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Ya. Dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah sampai mereka sholat dan membayar zakat. Apabila mereka melakukan itu, maka akan terpelihara dariku darah mereka dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman azakumullah wa iyyakum. Kita syarah dulu hadis ini sebelum kita ambil faidah-faidahnya. Kata Rasulullah, aku diperintahkan. Kalau Rasul diperintahkan, siapa yang merintahin, Pak? Ya Allah dong. Ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Akhi, kata-kata memerangi itu, ya, kata-kata qatala yuqatilu itu artinya memerangi. Dan namanya qatala yuqatilu itu beda dengan qatala yaqtulu. Kalau qatala yaqtulu artinya membunuhi, gitu kan. Adapun memerangi tidak harus membunuhi. Ya. Terkadang ada orang berkata, wah, berarti hadis ini menunjukkan Islam itu agama perang dong. Ya. Kita katakan, menurut kamu perang itu memang harus dengan senjata? Hah? Kalau kita berkata, mari kita perangi kemiskinan dengan senjata gitu, oh yuk, dipukulin kemiskinannya, enggak kan? Ya. Ayo kita perangi narkoba, ayo kita perangi kesyirikan. Maksudnya apa, Pak? Ya, perang itu enggak harus identik dengan senjata, Pak. Perang itu enggak harus identik dengan apa? Pembunuhan, Pak. Ya. Maka orang yang mengatakan bahwa Islam itu agama teroris, buktinya di sini hadisnya nih. Nabi mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Oh, berarti Islam itu agama perang. Akhi, bedakan antara kata memerangi dengan membunuhi. Nabi tidak mengatakan aku diperintahkan untuk membunuhi manusia. Enggak ada hadis seperti itu. Nabi mengatakan aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Ya. Afwan akhi, pada maju dikit ya. Pada majulah dikit. Biar yang pada datang itu ini. Saya berikan contoh akhi bahwa perang itu tidak harus dengan apa? Pedang, senjata. Contoh misalnya Nabi mengatakan apa? Ila shalla ahadukum ila sutroh. Apabila salah seorang dari kalian salat menghadap sutroh, wa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi. Lalu ada orang yang mau melewat antara kita dengan sutroh, fal yadfa'hu, cegah. Fa in aba, kalau dia tidak mau juga tetap mau lewat, fal yuqatilhu, perangi dia. Fa inna ma'ahu syaitan, karena bersamanya ada setan. Nah, kita gimana cara meranginya, Pak? Bawa golok. Lagi sholat kok. Ya. Maksudnya tahan terus. Tahan lagi. Gak masalah. Berarti kan perang itu tidak identik dengan apa?
ya, pembunuhan. Perang itu tidak harus dengan senjata. Perang itu bisa dengan ilmu, Pak. Perang bisa dengan pemikiran, Pak. Sekarang ini, Pak, ya, tidak peperangan yang sangat dahsyat sekarang itu perang pemikiran loh, Pak. Ya, orang-orang kafir itu memerangi kaum muslimin di Indonesia dengan apa sekarang nih, Pak? Dengan media. Ya, dengan budaya. Dengan ya, majalah, dengan televisi, dengan semuanya perang. Maka kita harus lawan perang itu dengan media juga, gitu kan. Ini perang pemikiran, akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka Nabi mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai kapan? Sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Maka kita sekarang nggak mungkin kan memerangi manusia dengan pedang-pedang. Oh, kalau gitu perangi dengan ilmu. Dakwahi mereka, ya, jelaskan kebenaran kepada mereka. Dan perang dengan ilmu itu ternyata jihad besar, Pak. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan apa? Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Kamu jangan taati orang-orang kafir itu dan jihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Allah mengatakan jihadi mereka, yaitu orang kafir itu, dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Seluruh ulama sepakat ini ayat adalah ayat Makkiyah. Di saat di kota Mekah Rasulullah SAW belum disyariatkan jihad dengan pedang, belum. Berarti jihad yang dimaksud dalam ayat ini apa? Jihad ilmu, jihad dakwah. Maka Allah mengatakan wajahidhum bi jihadan kabira. Jihadi mereka orang-orang kafir itu dengan apa? Al-Quran itu. Jihadan kabiran, dengan jihad yang besar. Maka akhir di zaman sekarang jihad yang paling harus kita lakukan nih jihad ilmu, Pak. Ya, kaum muslimin ini banyak yang mereka jauh dari keilmuan. KTP-nya Islam, sholat kagak. KTP-nya Islam tapi penampilannya enggak, ya, bukan kayak orang Islam. Gaya hidupnya bukan kayak orang Islam. Cara makannya ngikutin orang Barat. Ya. KTP-nya Islam tapi Masya Allah tidak peduli dengan ajaran-ajaran Allah. Nah, yang seperti ini harus kita jihadi, kita perangi dengan cara apa? Ilmu, dakwahi, ajak mereka. Semua kita, jangan hanya ustadz, semua antum, semua yang ada di sini harus ada keinginan untuk apa? Ya, memerangi hal-hal seperti itu dengan cara ilmu, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Yang tentu kita berusaha untuk menuntut ilmu dulu. Makanya Abu Darda berkata, siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu bukan jihad, maka itu otaknya ada sesuatunya itu. Ya. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kata Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Tentunya, Pak, bukan hanya sebatas bersyahadat la ilaha illallah, tapi juga faham apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Terkadang ada orang, Pak, nyebutin la ilallahnya hebat, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi syiriknya angot. Gimana coba tuh? Kedukunnya rajin, melihara benda-benda pusaka, dimandiin tiap malam Jumat Kliwon. Tapi la ilaha illallahnya hebat itu, Pak. Kenapa? Akibat daripada dia tidak faham kalimat la ilaha illallah. Apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah? Dia enggak faham. Dia kira la ilallah hanya sebatas ucapan aja udah. Padahal la ilaha illallah itu sebuah kalimat yang agung, akhi, yang mempunyai konsekuensi. Ya. Maka dari itu, akhi, memahamkan manusia tentang la ilaha illallah termasuk jihad yang besar.
Memahamkan manusia tentang hakikat Muhammadur Rasulullah. Apa sih artinya Muhammad Rasulullah? Ya, ini sudah pernah saya bahas di hadis yang ketiga, jadi saya tidak akan ulangi. Demikian pula pembahasan kita tentang usulul tsalatsa juga sudah lewat. Jadi saya tampaknya tidak akan mengulangi apa makna la ilallah secara detail, apa itu syarat-syaratnya, apa pembatal-pembatalnya, itu sudah berlalu. Mungkin yang baru-baru datang bisa minta rekamannya ya ke teman-teman di Roja Bandung ini. Tampaknya rekamannya masih ada insyaallah. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Dijadikan dalil oleh para ulama, orang yang tidak salat diperangi. Sudah saya sebutkan tadi, diperangi bisa dengan senjata, diperangi bisa dengan ilmu dakwah. Ya. Maka dari itulah kalau pemimpin kaum muslimin punya kekuatan, perangi orang-orang yang enggak salat dengan senjata enggak masalah. Ya, kalau mereka ngeyel nggak mau sholat, ikhwatul Islam azakumullah. Adapun kita nggak mungkin dengan senjata, maka pada waktu itu kita perangi dengan apa? Dakwah, dengan ilmu. Kita ingatkan mereka, ajak mereka sholat, ingatkan tentang pentingnya masalah sholat, ikhwatul Islam azakumullah. Wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Oleh karena itulah di zaman Abu Bakar, Pak, orang-orang yang tidak bayar zakat diperangi tidak oleh Abu Bakar. Diperangi, Pak. Ya. Berdasarkan apa? Hadis ini ya, akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka melakukan ini, yaitu bersyahadat la ilallah Muhammadar Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, asamu minni dima'ahum, maka akan terpelihara dariku darah mereka. Ya, wa hisabuhum 'ala Allah. Ya, artinya bahwa orang yang melakukan ini darahnya menjadi haram yang harus dihormati. Berarti Ustadz kalau tidak melakukan itu halal darahnya. Tak dulu. Iya, karena mafhum mukhalafah itu, Pak, bisa dipakai kalau tidak bertabrakan dengan apa? Dengan apa, Mas? Dengan hadis, dengan Al-Quran dan hadis, dengan dalil. Ya, terkadang kan ada orang langsung mengambil mafhum mukhalafahnya tanpa melihat ada enggak dalil yang bertabrakan dengan mafhum mukhalafah ini, gitu kan. Saya berikan contoh. Nabi bersabda begini, apabila air telah sampai 2 kulah tidak akan membawa najis. Apabila air telah sampai 2 kulah. Berarti kebalikannya apa? Apabila kurang dari 2 kulah membawa najis. Sekarang 2 kulah berapa liter, Pak? 2 kulah itu sekitar 200 liter. Iya. 2 kulah itu sekitar berapa? 200 liter. Nah, kalau misalnya ada air 100 liter terkena percikan air kencing, tapi enggak berubah warnanya, rasanya, baunya, secara mafhum mukhalafah hadis itu najis itu hadir. Tapi mafhum mukhalafah ini bertabrakan dengan hadis yang Nabi mengatakan pada asalnya air itu suci kecuali kalau berubah rasanya, baunya, warnanya. Dan ini tidak berubah warna dan rasa baunya tidak berubah. Maka mafhum mukhalafah ini bisa dipakai. Iya. Ketika Nabi mengatakan, siapa yang melakukan ini maka terpelihara dariku darahnya. Berarti Ustadz, orang yang tidak melakukan itu tidak terpelihara darahnya? Tak dulu. Yang seperti apa dulu? Karena orang kafir itu kan macam-macam, Pak. Iya. Ada orang kafir harbi namanya. Apa itu orang-orang kafir harbi? Itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin, membunuhi mereka dan mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri kita, kaum muslimin. Maka seperti ini perangi, nggak masalah, dengan pedang, panah.
Ada lagi orang-orang kafir yang tidak memerangi kita, bukan harbi. Nah, ini ada 3 macam. Yang pertama kafir dhimmi. Apa itu? Yaitu orang kafir yang berada di bawah kekuasaan Islam dan membayar jizyah. Yang kedua orang kafir apa? Musta'man, yaitu yang diamankan oleh negeri kaum muslimin atau oleh individu kaum muslimin. Artinya di bawah keamanan dia. Yang ketiga siapa? Mu'ahad, yaitu orang kafir yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin. Semua ini harus dipelihara darahnya. Maka Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang sedang berdamai dengan kaum muslimin, dia tidak akan mencium bau surga. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. Iya. Kemudian Rasulullah bersabda, ya wahisa illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Iya. Apa itu hak Islam? Artinya Pak, seorang muslim pun yang sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, bayar zakat, tapi kalau dia melakukan hal-hal yang menyebabkan darahnya halal, gak masalah. Kalau ternyata yang melakukan, dan disyaratkan yang melakukannya siapa? Khalifah, pemimpin kaum muslimin. Contohnya apa? Orang yang sudah menikah berzina, maka dalam Islam dihukum rajam. Orang yang membunuh jiwa, maka dalam Islam dibunuh lagi. Ya. Orang yang murtad dari agama Islam, dalam Islam dibunuh. Orang yang memberontak kepada pemimpin yang sah dalam Islam boleh diperangi. Tapi itu semua hukum-hukum yang berhak melakukannya siapa? Pemimpin kaum muslimin. Individu kaum muslimin nggak boleh. Antum ngasah beduk, ngapain? Saudara saya murtad, mau saya bunuh dia. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang murtad bunuh dia. Enak aja antum pahami. Iya. Yang boleh melakukannya siapa? Entar dulu lihat bagaimana penjelasan para ulama ya akhi. Dengan sembarangan gitu loh. Ya di dalam mempraktikkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah Rasul sabda, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita hanya sebatas menghukumi yang tampak di mata kita. Adapun yang disembunyikan oleh dia, ya diserahkan kepada Allah. Kalau ada orang di depan kita dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sholat, dia berzakat, ya udah kita hukumi dia seorang muslim. Masalah yang ada di hatinya apakah dia munafik apa enggak, ya itu serahkanlah sama Allah. Makanya kan orang-orang munafik di zaman Rasul diperlakukan oleh Rasulullah sebagai seorang muslim tidak Pak? Iya. Yang jelas siapa saja yang memperlihatkan keislaman, dia sholat, dia zakat, dia bersyahadat, kita katakan dia seorang muslim. Adapun masalah hatinya, serahkan kepada Allah. Karena kata Rasulullah, kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengorek-ngorek apa yang ada di hati manusia. Iya. Nah itu ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Namun tentunya Pak, orang yang memperlihatkan kekufuran, apakah langsung kita cap kafir? Tak dulu. Bisa jadi dia tidak tahu itu permasalahan yang bisa mengeluarkan dari Islam. Bisa jadi ada syubhat. Maka dari itu harus ditegakkan dulu hujah, dihilangkan dulu apa? Syubhatnya. Dan masalah kafir mengkafirkan pun sudah pernah saya bahas ya di pembahasan hadis yang kedua. Dan waktu itu saya juga menyebutkan tentang kaidah-kaidahnya. Baik, kita ambil fawaid atau faidah-faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Syekh Utsaimin berkata, min fawaidi hadzal hadis, di antara faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam abdun ma'murun yuwajjah ilaihi al-amru kama yuwajjah ila ghairihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seorang hamba
yang diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana halnya juga kita kaum muslimin diberikan perintah, Nabi pun juga diperintah, sama. Di hadapan Allah, Pak, Nabi dan kita itu sama, wajib melaksanakan perintah. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk Rasul. Iya. Makanya dalam Islam tuh nggak dibedakan, Pak, antara dai dengan mad'u, Rasul dengan umatnya. Di hadapan hukum Allah sama. Beda dengan orang tasawuf. Kalau orang tasawuf kan punya keyakinan, Pak, orang yang sudah sampai kepada derajat wali, maka tidak wajib mengikuti syariat Nabi. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan wali itu lebih tinggi dari Nabi. Ya, mereka berdalil buktinya Khidir. Khidir itu wali, tapi dia tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Itu menunjukkan, kata mereka, wali itu lebih tinggi daripada Nabi. Kita jawab pertama, Khidir itu yang sahih Nabi, karena beliau pun diberikan wahyu. Yang kedua, Rasulullah mengatakan Nabi sebelumku hanya untuk kaumnya saja berdakwah, tidak untuk seluruh manusia. Sedangkan Khidir bukan kaumnya Nabi Musa. Iya. Maka dari itu tidak bisa dikiaskan. Siapapun dia, bahkan Nabi dan Rasul, wajib sholat, wajib. Wajib zakat, wajib. Wajib puasa, wajib. Semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya ya akhwal Islam, azakumullah wa yakum. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, wa aimullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalaulah Fatimah bintu Muhammad itu mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faedah yang kedua, akhwat Islam, yang bisa kita petik, wujubu muqatalatin nas hatta yaqumu bihadhil a'mal. Wajibnya memerangi manusia sampai melakukan perbuatan-perbuatan tadi. Iya. Apa itu perbuatan-perbuatan tadi? Yaitu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Wajib, Pak. Memerangi manusia untuk itu harus. Artinya memerangi itu sudah saya jelaskan, itu tidak harus dengan senjata. Kita perangi dengan ilmu. Dakwahi mereka, ajak mereka kepada syahadat la ilaha illallah. Jelaskan tentang makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa yang diinginkan dari kalimat itu. Ya, jelaskan tentang sholat, bagaimana fikihnya. Ya, bagaimana tata cara fikih sholat Nabi dari takbiratul ihram sampai salam. Bagaimana cara wudhu Nabi, bagaimana cara haji Nabi, ya, dan yang lainnya. Faedah yang ketiga yang bisa kita petik, fardhiyatul jihad. Berjihad wajib. Tapi ingat, Pak, jihad itu juga tidak selalu identik dengan senjata. Karena kata para ulama, jihad itu ada 4 martabat. Ya. Kata Ibnu Qayyim, al-jihad lahu arba'u maratib. Jihad itu ada 4 martabat. Yang pertama, jihad melawan diri. Yang pertama, jihad melawan apa? Diri sendiri, melawan hawa nafsu. Kata Ibnu Qayyim, wa hadza asasul jihad, dan ini adalah dasar jihad. Bagaimana cara ya berjihad melawan diri sendiri? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, jihad melawan diri sendiri adalah dengan cara mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Ya. Itu namanya jihad melawan diri sendiri. Antum pergi ke majlis ta'lim dan antum berusaha untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan. Jihad, Mas. Bahkan itu jihad yang sangat dasar, Pak. Bahkan Nabi menyebutkan bahwa afdalul jihad, jihad yang paling utama itu jihad melawan diri sendiri. Kenapa? Karena itu dasarnya. Ya. Beliau juga bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang mujahid, orang yang berjihad itu siapa? Yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad melawan hawa nafsu itu, Pak, sampai mati, sampai wafat jihad, ya terus menerus.
Karena yang namanya hawa nafsu itu kan Masya Allah ya. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada apa? Keburukan ya akhi. Iya. Ketika kita di depan kita maksiat, gimana caranya memaksa kita supaya nggak berbuat maksiat? Jihad Pak, berat. Antum lagi sendirian nggak ada siapa-siapa. Ya, syahwat lagi menggebu, di depan ada video porno, gimana coba? Ya, di situ jihad untuk meninggalkan apa? Maksiat. Antum lagi jalan ada perempuan cantik, seksi lagi, berjihad untuk menundukkan pandangan. Astagfirullahaladzim, gini. Ya. Berjihad ya akhwal Islam. Seorang wanita, seorang istri ya, berjihad terhadap suaminya untuk selalu berbakti dan menjaga ya lisannya jangan sampai menyakiti hati suami. Jihad itu. Ya. Kita berusaha untuk menjaga sholat kita, kekhusyuannya. Jihad ya akhwal Islam. Semua itu masuk jihad ya. Nah ini yang pertama Pak, martabat jihad yang paling dasar. Itu jihad melawan diri sendiri. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jihadus syaitan. Jihad melawan setan. Ya. Karena syaitan ya akhwal Islam dan bala tentaranya iblis sudah bersumpah. Ya, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Maka iblis pun berusaha Pak, sekuat tenaga. Nah, jihad melawan iblis dan syaitan caranya bagaimana? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, yaitu dengan bima'rifati khutuwati syaitan, mempelajari langkah-langkah setan. Pinter Pak, setan tuh pinter. Ingat iblis itu sudah hidup ribuan tahun sebelum Nabi Adam. Ya, iblis tahu betul tentang psikologi manusia. Iblis datang dari ya sifat mereka, tahu sih. Oh, ini orang senangnya sepak bola. Iblis masuk tuh Pak dari sepak bola. Udah, akhirnya Pak sepak bola jadi ya lebih dia dahulukan daripada sholat tahajud. Ya, bangun jam 2 ngapain? Nonton Piala Champion. Ya, rame nih, mana Belanda lawan Inggris. Nggak sholat tahajud, gampang itu. Ya, iblis ketawa, berhasil gue. Nah, ya, ini pemuda ini, wah, ya digoda oleh apa? Oleh wanita. Ya, dijadikan, dihiaskan wanita itu jadi indah di mata dia. Akhirnya apa? Dijadikan dia itu jadi ingat terus sama perempuan tersebut. Ya. Supaya apa? Supaya dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintar setan tuh, Mas. Ya. Setan juga ya akhwal Islam, bagaimana lihat tuh ya. Iblis menggoda Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Caranya pintar banget, Pak. Iblis datang kepada Nabi Adam memutarbalikkan fakta. Apa kata iblis? Ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla? Hai Adam, maukah aku tunjukkan kamu ke sebuah pohon yang membuat kamu kekal di surga? Ini pohon ya membuat kekal di surga. Kata Adam, oh itu enggak, itu dilarang sama Allah. Apa kata iblis? Tahu enggak? Allah itu melarang kamu dari makan ini supaya kamu enggak kekal di surga. Justru kalau kamu makan nih, kamu bakalan kekal di surga. Pinter kan? Diputarbalikan faktanya, Pak. Dihiaskan. Lalu iblis mengatakan, ya, ini laku laminan nasihin. Aku ini cuma ngasih nasihat kepada kamu, Adam. Ya, kamu ini sombong banget sih, nggak mau dengar nasihatnya orang. Saya lebih tua dari kamu, lebih berpengalaman dari kamu. Wah, pintar Pak iblis. Akhirnya apa? Tergodalah Adam. Makanlah buah yang dilarang tersebut. Akhirnya Allah mengeluarkan Adam dari surga.
Coba ya, khutwatus syaitan itu, langkah-langkah setan terus kita pelajari, Pak. Kan terkadang kita tidak sadar kita sudah apa? Sudah terkena, Pak. Sudah terkena. Ya, siapa di antara kita yang merasa saya selamat dari langkah-langkah iblis? Saya minta, kita akan buktikan. Antum lebih sering baca Quran atau baca HP? Nah, berarti kita sudah terkena khutwatus syaitan kan? Ketika antum bangun tidur, yang pertama kali antum buka Quran atau HP? Nah, berarti kita sudah terkena khutwatus syaitan kan? Itulah ya akhwal Islam. Ya. Susah sekali, berat emang. Untuk perang melawan setan ini, Masya Allah. Ya. Masalahnya setan gak ngelihat kita. Ngelihat kita nggak ngelihat dia, gitu kan? Ikhwata Islam. Yang ketiga, martabat yang ketiga dari jihad apa itu? Jihadul fusak. Jihad melawan orang-orang yang melakukan maksiat. Ya. Orang-orang fasik ini. Ya, orang fasik ada dua macam, Pak. Yang pertama pelaku maksiat. Ya, suka berzina, minum arak, berjudi. Maka ini kita dakwahi dia. Demikian pula yang kedua, orang fasik itu siapa? Pelaku bid'ah. Ini pun kita dakwahi dia dengan sunnah. Maka orang-orang fasik ini dakwahi. Menjihadi mereka harus dengan ilmu, Pak. Ajak mereka. Kecuali kalau mereka berbuat keonaran, membunuhi kaum muslimin kayak orang Khawarij, maka pada waktu itu pemerintah kaum muslimin harus memerangi mereka. Sebagaimana dahulu Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij. Yang keempat, martabat yang keempat yaitu jihad melawan orang kafir. Ya. Yang seperti apa? Tergantung orang kafirnya kafir apa. Kalau kafir harbi, ya kita jihad dengan pedang dan panah. Kalau itu kafirnya bukan kafir harbi, dengan ilmu kita dakwahi mereka supaya masuk Islam, supaya mereka sadar ya siapa pencipta mereka, Allah Rabbul Izzat wal Jalalah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Walaupun tentu jihad melawan orang kafir dengan perang itu di sana ada batasan-batasannya, Pak. Ya, ada kaidah-kaidahnya yang harus diketahui. Baik, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum, kita ambil faidah yang keberapa? Yang keempat dari hadis ini. Kata Syekh Utsaimin, yaitu wujubu syahadat alla ilaha illallah bil qalbi wal lisan. Wajibnya mengucapkan dua kalimat syahadat itu dengan hati dan lisan. Bukan hanya sebatas dengan lisan tapi tidak dengan hati. Ya. Kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan lisan tapi tidak dengan hati, disebut apa, Pak? Orang munafik. Disebut dengan orang. Kalau ada orang yang mengakui dengan hatinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tapi lisannya nggak mau mengucapkan, muslim bukan? Bukan. Iya. Faedah yang kelima yang bisa kita petik dari hadis ini, annahu la budda an ya'taqidal insan alla ma'buda bihaqqin illallah fala yakfi an ya'taqida anna Allah ma'budun bihaqqin. Yaitu bahwasanya seorang manusia wajib meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Ya. Dan tidak cukup untuk meyakini bahwa Allah itu berhak disembah saja. Perhatikan. Beda antara mengatakan ya, tidak ada sesembahan yang paling berhak disembah kecuali Allah, dengan mengatakan Allah Tuhan yang berhak disembah. Beda nggak, Pak? Hah? Beda nggak? Siapa yang bedain? Apa bedanya? Yang pertama apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali, artinya apa? Artinya bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah, yang lain nggak berhak. Tapi kalau dikatakan Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, artinya apa?
Yang lain juga bisa jadi berhak, Allah juga berhak. Wah, ini pemahaman yang salah. Ya. Maka dari itu akhwat Islam azakumullah, ya tidak boleh kita katakan ada Tuhan selain Allah, nggak boleh. Makanya alhamdulillah negara kita masih punya keyakinan itu, Pak. Sila yang pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu artinya apa? Siji, satu, tunggal, hiji. Ya, tidak ada bahwa Tuhan itu hanya satu saja. Yang hanya mengakui Tuhan hanya satu hanya umat Islam. Yang lain nggak ada, Pak. Orang Nasrani ada bapak, ada emak, ada anak. Allah Bapa yang di surga, ya. Kemudian ada Ruhul Kudus dan yang lainnya, akal Islam. Lalu kemudian mereka bikin ya 3 tapi 1, 1 tapi 3, gimana coba? Nggak masuk di akal, Mas. Lalu kemudian dikiaskan dengan rokok, ya tuannya rokok, kasihan bener. Rokok kan kalau dibuka kan ada ini, ada tembak, jadi 1 kan jadi 1. Ya kan itu rokok, masa Tuhan jadi sama rokok? La haula wala quwata illa billah. Tuhan itu ya, yang namanya bapak, emak, anak tuh berdiri sendiri, Mas. Ya, nggak mungkin jadi 1 tubuhnya, kepalanya 3 gitu kan? Berdiri sendiri gimana? Selain Islam tidak mengakui bahwa Tuhan itu satu. Hanya umat Islam mengatakan Tuhan hanya satu, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian kita ambil faedah yang ke-6. Annal muqatalah la tartafi illa bi syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak mengakui Muhammadur Rasulullah. Kalau ada orang mengatakan saya mengakui la ilaha illallah, tapi saya tidak mengakui Muhammadur Rasulullah, enggak, belum masuk Islam itu namanya, Pak. Iya. Anda belum masuk Islam. Seperti ada orang yang ngaku nabi, saya juga nabi, saya punya wahyu, saya dapat wahyu, maka ini berarti belum mengatakan Muhammad Rasulullah. Karena di antara konsekuensi mengatakan Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad adalah Rasul yang terakhir, bahwasanya tidak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-7, wujubu iqamis shalah, wajibnya mendirikan salat. Ya. Yang ke-8, wujubu ita'iz zakah, wajibnya membayar zakat. Tapi tentunya wajibnya membayar zakat itu, Pak, harus terpenuhi padanya syarat-syaratnya. Apa itu syarat zakat? Nisab dan haul. Ada juga yang tidak disyaratkan haul, seperti zakat pertanian, cukup nisab langsung dikeluarkan pada waktu itu juga. Ada juga yang disyaratkan 2, nisab dan haul. Ya. Maka dari itu yang harus diingat ya akhwat Islam, masalah zakat ini masalah yang harus berdasarkan kepada dalil. Adapun kalau itu hanya sebatas akal-akalan semata, tidak boleh. Ya. Faedah selanjutnya ya akhwat Islam yang bisa kita petik dari hadis ini, anna hisab al-khalqi 'ala Allah 'azza wa jal, bahwa hisab makhluk itu adalah Allah yang melakukannya langsung, di mana Allah yang akan menghisab manusia, dan yang mengetahui tentang apa yang ada di hati manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ya, terkadang di dunia seseorang dihukumi muslim, tapi di mata Allah dia tidak muslim. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Karena Allah yang mengetahui tentang apa yang ada di hati manusia. Maka pada hari kiamat nanti akan terlihatlah siapa mukmin, siapa kafir. Karena di saat itulah Allah akan memperlihatkan apa yang ada di hati manusia. Baik, kita masuk hadis yang ke-9, Mas.
Al-hadithut tasi', hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim aw ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Rahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW bersabda, apa-apa yang aku larang tinggalkan, dan apa-apa yang aku perintahkan lakukan semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah banyak bertanya dan menyelisihi nabi mereka. Masya Allah, ini hadis agung nih Pak. Kita akan bahas sedikit demi sedikit ya. Kata Rasulullah, ma nahaitukum, apa-apa yang aku larang, maka apa? Tinggalkan. Ketahuilah Bapak, bahwa yang Rasulullah larang itu ada dua macam. Ada yang sifatnya haram dan ada yang sifatnya makruh. Ya. Yang dilarang oleh Nabi itu ada yang haram, ada yang makruh. Jadi yang makruh termasuk yang dilarang nggak Mas? Dilarang. Ya. Makanya kan dari mana kita tahu itu makruh? Dari bentuk larangan. Namun ada dalil lain yang menunjukkan ya bahwa larangan itu tidak bentuknya haram. Makanya Pak, walaupun itu makruh tetap kita diminta untuk meninggalkannya. Jangan terbalik, ada orang yang sunnah ditinggalin, yang makruh dilakukan. Dengan alasan apa? Cuma sunnah ini. Sunnah kan kalau ditinggalkan gak dosa. Cuma makruh ini. Makruh kan kalau dilakukan gak dosa. Tuh kan? Akhirnya terbalik. Ya. Yang haram maupun yang makruh tetap diminta untuk ditinggalkan. Di sini Nabi memutlakan, apa-apa yang aku larang, tinggalkan. Ya. Nabi tidak membedakan antara yang haram dan yang makruh, ya akhul Islam, azakumullah. Makanya kata para ulama, orang yang sering melakukan yang makruh ditolak persaksiannya. Ya, jatuh persaksiannya. Sehingga dia tidak bisa menjadi saksi dalam Islam. Kenapa? Karena dia sering melakukan yang makruh. Perawi hadis yang sering melakukan yang makruh ditolak periwayatannya. Iya. Karena itu khawarimul muru'ah namanya. Makanya akhi, jangan kita menganggap remeh masalah makruh, akhi. Ya, karena yang makruh itu kalau kita sudah terbiasa melakukan yang makruh, lama-lama akan terseret kepada apa? Yang haram. Iya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa-apa yang aku larang, tinggalkan. Nabi tidak mengatakan tinggalkan semampu kamu. Beda dengan perintah. Nabi mengatakan apa yang aku perintahkan lakukan semampumu. Tapi kalau larangan apa? Tinggalkan, titik. Kalau perintah lakukan semampu. Kenapa? Karena larangan itu hakikatnya melepaskan beban. Sedangkan perintah itu hakikatnya beban untuk kita. Tidak setiap orang Pak bisa sholat sambil berdiri, ya kan? Maka silakan sholatnya, kalau nggak bisa berdiri ya duduk, kalau nggak duduk ya berbaring. Tidak setiap orang bisa haji Pak, ya nggak Pak? Ada yang bisa haji, ada yang enggak, ya. Tidak setiap orang wajib zakat Pak. Tidak setiap orang ya wajib puasa Pak. Ada orang-orang yang dimaafkan tidak berpuasa tapi wajib bayar fidyah. Seperti orang tua renta yang sudah sangat tua tidak mampu puasa, ya kan? Karena itu suatu perintah dan beban, maka itu disesuaikan kemampuan, silakan. Tapi kalau meninggalkan larangan semua orang bisa, cuma tidak minum arak, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berjudi, ya, semua orang bisa. Makanya akhwat Islam azakumullah wa yakum,
Larangan-larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebetulnya mudah untuk ditinggalkan, ya akhwal Islam. Kenapa kok kita bisa sulit meninggalkan larangan? Kok kayaknya meninggalkan larangan tuh berat ya Pak? Karena ternyata yang dilarang tuh sesuai dengan syahwat, iya enggak? Iya. Makan riba, iya. Terkadang seseorang itu ketika tahu riba itu haram, waduh berat kayaknya. Kenapa? Ya, karena pertama bisa jadi dia selama ini bekerja di tempat riba, sehingga untuk meninggalkan pekerjaan tuh berat sekali. Ya, atau bisa jadi karena dia sudah terbiasa makan riba, sehingga kalau sudah jadi kebiasaan berat untuk meninggalkannya. Ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu, akhi azakumullah, tinggalkan. Makanya kalau saya mau tanya sama antum, mana yang lebih berat? Melaksanakan atau meninggalkan? Hah? Mana yang lebih berat? Meninggalkan apa melaksanakan? Meninggalkan lebih berat. Hah? Enggak, saya tidak bercerita tentang sudah merasa enaknya, Pak. Yang jadi masalah meninggalkan dengan melakukan tuh yang paling berat mana gitu. Hah? Melakukan. Kenapa? Karena melakukan itu beban. Meninggalkan tuh melepaskan beban, iya kan? Cuma ninggalin aja, udah tinggalin. Gitu kan? Iya. Mana yang lebih meninggalkan pekerjaan dengan bekerja? Hah? Kalau antum kerja, besoknya libur, seneng gak libur, Pak? Wah, seneng. Kenapa? Karena melepaskan beban kan gitu, ya kan? Ya. Antum tiap hari belajar, besok libur. Wah, seneng besok libur. Kenapa? Lepas dari beban. Makanya meninggalkan itu namanya melepaskan beban. Melakukan itu namanya membebani diri. Itu kan? Itu dia. Ya akhwat Islam. Makanya Islam kok banyak melarang. Nah, kenapa kok larangan itu jadi berat? Sudah saya sebutkan tadi. Karena larangan itu sesuai dengan hawa nafsu. Itu jadi masalah. Disitulah ujiannya, Pak. Allah melarang riba, Allah melarang zina, Allah melarang pacaran, Allah melarang orang yang ngikutin hawa nafsu mumet, Pak. Mikirnya apa coba? Ini agama apaan sih? Dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit haram. Ya, udahlah saya pindah agama aja, enak di sono tuh boleh semua. Ya, iya. Memang Rasulullah mengatakan kan ad-dunya sijnun mu'min, dunia itu penjara untuk orang yang beriman, surga buat orang yang tidak beriman, ya kan? Kita dipenjara dengan perintah dan larangan. Kita diperintah oleh Allah sholat, zakat, puasa, dilarang oleh Allah dari ini. Semua itu penjara buat kita, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan tentunya Pak, Allah tidaklah melarang kecuali karena di situ ada apa? Mudarat. Imam mudaratnya murni atau mudaratnya lebih besar. Semua yang Allah larang pasti bahaya untuk kehidupan manusia. Coba perhatikan. Zina membahayakan tidak? Bahaya, Pak. Membahayakan keturunan, rusak itu keturunan, nggak ketahuan. Makanya lihat orang Syiah yang suka kawin mu'tah itu. Ya, ditanya sama anaknya, "Mah, bapak saya yang mana?" Ibunya udah dimutahin sama banyak laki-laki kan gitu kan. Ya. Jadi apa akhirnya? Rusak keturunan, Pak. Nggak ketahuan siapa bapaknya, siapa emak dan yang lainnya. Karena akibat zina itu, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Sudah begitu zina mendatangkan penyakit tidak, Pak? Penyakit-penyakit yang sebelumnya nggak ada muncul. Ya. Judi berbahaya tidak? Berbahaya. Menimbulkan permusuhan, memakan harta manusia dengan tanpa hak. Riba menghancurkan perekonomian. Ya, mencuri merusak harta manusia. Semua yang dilarang oleh Allah bahaya untuk kehidupan. Ya.
Makanya coba deh antum adakan penelitian, semua larangan Allah ada nggak yang manfaat untuk kehidupan manusia? Ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Makanya Allah mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang arak dan judi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang arak dan judi. Katakan, dalam arak dan judi itu apa? Ada dosa dan ada manfaat-manfaat untuk manusia. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ternyata nggak ada manfaatnya banget, Pak? Kayak rokok. Ada nggak di antara antum yang bisa menyebutkan ke saya manfaat rokok satu aja? Ada? Apa manfaat rokok? Hah? Gak bakalan ketemu, Pak. Kalau arak masih ada manfaatnya. Since Cina itu masih pakai arak, Pak, buat pengobatan. Sebagian obat-obat batuk ada mengandung alkohol. Karena memang ternyata arak itu diantaranya banyak manfaatnya, menurunkan kolesterol dan yang lainnya. Iya. Tapi kita jangan hanya melihat dari sisi manfaatnya. Ternyata mudaratnya jauh lebih besar. Lah, rokok nggak ada manfaatnya sama sekali. Mau diapain? Masa cuma makro doang, Mas? Ya, kejam banget tuh hukumnya. Iya. Yang paling berhak rokok itu haram, Mas. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Isinya mudarat, semuanya mudarat. Ikhwatal Islam, azakumullah wa yakum. Maka inilah Islam, Pak, masya Allah. Ya. Semua yang Allah larang itu semuanya merusak kehidupan, ya akhwat Islam. Iya. Makanya lihat orang yang suka makan narkoba itu, minum narkoba, hidupnya gimana? Antum lihat hidupnya, kurus, kering, kerontang. Iya. Bahkan diantara mereka tinggal tulang sama kentut doang, Pak. Iya. Berdasarkan kerajingan narkoba itu. Antum lihat ya akhwal Islam, azakumullah wa yakum. Selalu yang namanya maksiat itu pasti menimbulkan mudarat, kehancuran dan yang lainnya. Iya. Kata Rasulullah, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa-apa yang aku larang, maka tinggalkan. Kapan menjadi boleh larangan tuh, Pak? Larangan menjadi boleh kapan? Ketika darurat. Namun kata para ulama, sesuatu yang dilarang itu ada dua macam. Kata para ulama, sesuatu yang dilarang itu ada berapa macam? Ada dua macam. Macam yang pertama, yang dilarang secara zatnya. Macam yang pertama apa? Yang dilarang secara zatnya. Contohnya apa? Judi, riba, mencuri, zina. Itu dilarang perbuatannya. Yang kedua, dilarang karena menjerumuskan kepada maksiat. Contohnya apa? Sutra, dilarang karena bisa menjerumuskan kepada menyerupai lawan jenis. Ya. Demikian pula segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kepada zina, dilarang. Berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, ya, dilarang. Untuk apa dibedakan ini? Kata para ulama, kalau yang pertama tadi yang dilarang secara zatnya boleh ketika darurat. Adapun yang kedua tadi yang dilarang karena menjerumuskan boleh ketika hajat. Apa bedanya darurat sama hajat, Mas? Beda. Saya berikan contoh. Kalau antum di sebuah tempat yang sangat dingin, antum nggak pakai jaket mati, maka antum harus pakai jaket. Ya, berarti ini darurat. Udah pakai jaket yang tebal masih terasa dingin. Tapi kalau nggak pakai jaketnya geli, ya nggak mati sih, tapi butuh satu lagi. Maka yang kedua ini disebut dengan apa? Hajat. Bedain nggak? Bisa bedain nggak? Antar darurat dengan
hajat. Ya, darurat itu kalau ditinggalkan mudarat. Kalau hajat kita butuh, tapi kalau enggak juga enggak mudarat. Ya. Nah, sesuatu yang diharamkan secara zatnya boleh kalau darurat. Contohnya, makan bangkai haram kan? Tapi kalau keadaannya darurat nggak ada makanan lain, ya udah terpaksa jadi Sumanto. Iya. Karena terpaksa nggak ada lagi yang makanan lain, adanya bangkai orang. Ya, daripada mati, udah makan aja lah. Daripada mati, adanya bangkai ya kerbau, makan aja. Ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya akhul Islam, adapun yang kedua yang menjerumuskan, boleh ketika ada keperluan. Contoh, melihat wanita pada asalnya haram. Boleh kalau mau menikahinya. Nadhar sana. Pendapat yang paling kuat nadhar itu boleh melihat apa? Rambut, tangan sampai sama betis. Lebih dari itu nggak boleh. Iya. Kalau nggak ada keperluan nggak boleh Pak. Ukti lihat dong rambutnya, haram, nggak boleh. Iya. Tapi kalau ada keperluan mau menikahinya, boleh, silahkan. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Sutra. Ya, ketika kita disebut dalam hadis ada sebagian sahabat yang terkena penyakit hikah ya, gatal, diizinkan oleh Nabi untuk memakai pakaian sutra. Karena apa? Karena dibutuhkan. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah itu ya akhi ya. Kata Rasulullah, apa-apa yang aku larang, ya apa-apa yang aku larang maka tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan lakukan semampu kamu. Kalau yang dilarang itu ada dua macam, haram dan makruh, maka yang diperintah pun ada dua macam, wajib dan sunnah. Ketahuilah akhi, sunnah pun termasuk perkara yang diperintahkan. Ya, maka dari itulah jangan kita menganggap remeh masalah sunnah Nabi. Ini cuma sunnah ini. Ya, kadang kita menganggap remeh sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak layak akhi. Setiap kita berusahalah semaksimal mungkin, walaupun cuma sunnah hukumnya, jangan diremehkan. Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu menganggap remeh kebaikan sedikit pun, sekecil apapun jangan kamu remehkan. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian apa itu? Banyak bertanya. Waduh, Ustadz, berarti kita nggak boleh banyak bertanya? Iya, dilarang. Loh, kalau saya butuh, dulu mas, butuhnya kamu kayak gimana ya pertanyaannya? Kata para ulama, boleh kita bertanya, tapi ingat pertanyaan kayak gimana dulu. Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat mengatakan, ya, kanu yakrahuna minal masail illa ya ma yusdiru minhul amal. Dahulu salafus soleh tidak suka bertanya kecuali yang menimbulkan amal. Lihat. Jadi kalau kita mau bertanya, Pak, usahakan pertanyaan itu yang menimbulkan apa? Amal. Kalau pertanyaan itu nggak menimbulkan amal, jangan, nggak usah. Iya. Makanya kan pertanyaan itu ada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ya, jangan kalian bertanya tentang suatu permasalahan yang kalau diberitahukan kepada kamu itu membuat kamu susah. Iya. Maka ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum, di antara pertanyaan yang haram apa Pak? Kata para ulama, yang pertama bertanya tentang sifat Allah, ya, gimana caranya? Allah bersemayam di atas arsy. Cara bersemayamnya gimana? Nongkrong, bersila, atau gimana? Gak boleh. Imam Malik pernah ditanya, hai Imam Malik,
Allah bersemayam di atas arsy, gimana cara beristiwanya? Kata Rasulullah, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu artinya sudah diketahui. Wal kaifu majhul, tata caranya nggak diketahui. Wal imanu bi wajibun, mengimaninya wajib. Was su'alu anhu bid'atun, dan mempertanyakannya bid'ah. Ya, jangan tanyakan masalah seperti itu ya akhwal Islam, azakumullah. Demikian pula akhir di sana ada pertanyaan yang sifatnya makruh. Contoh, salafus saleh terdahulu ya tidak menyukai pertanyaan yang permasalahan-permasalahan yang belum terjadi. Umar bin Khattab pernah ditanyakan tentang suatu permasalahan, Umar bertanya, udah terjadi belum? Imam Ahmad juga pernah ditanya tentang masalah, Imam Ahmad menjawab, udah jadi belum? Udah terjadi belum? Kalau dikatakan belum, biarkan sampai terjadi dulu, baru nanti kamu nanya ke saya. Iya. Hal seperti itu penting Pak, untuk menutup pintu supaya tidak banyak bertanya. Ya. Karena kan kalau sudah banyak bertanya, akhirnya kayak Bani Israel tuh Pak. Ketika Nabi Musa berkata, Allah memerintahkan kepada kalian menyembelih sapi. Apa kata mereka? Sapinya warnanya apa? Kata Nabi Musa, warnanya kuning. Sapinya kayak gimana? Terus akhirnya susah jadinya. Hampir-hampir mereka nggak dapat tuh sapi. Gara-gara apa? Banyak bertanya. Jangan akhwat Islam, jangan banyak bertanya. Kita usahakan jangan banyak bertanya. Apalagi pertanyaan-pertanyaan nggak ada manfaatnya. Ustaz mau nanya. Nanya apa? Itu Ustaz, kan Ashabul Kahfi itu kan ada 7 pemuda, ke-8-nya anjing. Anjing apa ya Ustadz itu? Helder apa bulldog? Kita katakan, kamu ngapain nanya anjing sekarang? Iya. Ustadz, itu waktu Nabi Adam memakan buah yang dilarang, kan terbuka auratnya tuh. Kemudian Nabi Adam menutupi auratnya dengan dedaunan. Itu daun apa ya Ustaz? Ajib, antum nanya ke situ gitu loh. Tanya yang bermanfaat kayak gitu kan. Makanya ada pernah seorang qadhi ditanya, "Hai qadhi, saya mau tanya, apa hukumnya kalau kambing sama babi kawin, anaknya halal apa haram?" Apa kata qadhi? Aduh, maaf saya lagi menstruasi. Bingung dua. Kamu kan laki-laki, masa menstruasi? Kata qadhi, masa kambing sama babi kawin? Ini terkadang ada aja orang nanya-nanya yang aneh-aneh gitu Pak. Ya, yang nggak mungkin terjadi, ya, yang terkadang nggak ada manfaatnya, yang tidak menimbulkan amal. Nah seperti ini dilarang akhi. Ya, makanya banyak bertanya itu karena bisa menjerumuskan. Maka upayakan kita pahami dulu. Kalau memang kita benar-benar tidak paham dan kita sangat butuh kepada perkara itu, silahkan baru tanyakan. Ikhwata Islam, azakumullah wa yakum. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu banyak bertanya dan menyelisih nabi mereka. Menyelisih nabi itu Pak, membinasakan Pak. Allah abadikan dalam Al-Quran 2 perang yang dua-duanya kaum muslimin kalah. Yang pertama di perang Uhud, jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit daripada kaum musyrikin, kalah gara-gara sebagian pasukan pemanah tidak mau ikut perintah Nabi, kalah. Di perang Hunain, di putaran pertama kaum muslimin kalah, padahal jumlah kaum muslimin 4 kali lipat lebih besar atau 3 kali lipat. Kalah gara-gara ujub dengan jumlah yang banyak. Sengaja Allah Subhanahu wa taala ya abadikan itu 2 perang dalam Al-Qur'an untuk jadikan pelajaran, Pak. Sekarang kita kaum muslimin ingin menyongsong kebangkitan dan kemenangan, tapi kesyirikan merajalela, kebid'ahan luar biasa, maksiat Masya Allah. Gimana coba Pak? Makanya harus kita bersihkan dulu ini penghalang-penghalangnya ini Pak. Kesyirikannya, kebid'ahan, kemaksiatan.
Karena itu menghalangi apa? Kemenangan, menyebabkan umat Islam tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu membinasakan ya akhwat Islam, azakumullah wa yakum. Baiklah ya akhwat Islam, saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk hadis yang ke-10. Saya mohon pertanyaan tetap tidak ngobrol ya. Ustadz, dalam hadis ke-8 ini pengertian saya berarti semua orang harus beragama Islam ya Ustadz, kecuali Nabi akan memeranginya. Tapi kan dalam surat Al-Kafirun dikatakan lakum dinukum waliyadin. Pak, kan sudah saya sebutkan tadi, perang itu nggak harus apa? Dengan senjata. Perang itu dengan apa? Terkadang dengan ilmu. Yang kedua, ya, dalam Islam orang-orang kafir yang tidak memerangi umat Islam tetap dihormati kan? Dan dalam Islam tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Allah berfirman la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Artinya kita nggak boleh maksa orang lain untuk masuk agama kita. Ya, diberikan pilihan, terserah kamu masuk Islam atau enggak. Ya, kalau kamu nggak mau masuk Islam ya terserah. Ya. Tapi gimana ini kok memerangi? Kayaknya kalau memerangi ada unsur pemaksaan gitu loh. Sementara kan dalam Islam kita nggak boleh maksa. Nah itulah Pak, sudah saya sebutkan tadi bahwa kan memerangi itu nggak harus dengan apa? Pedang dan senjata, tidak. Tapi dengan dakwah. Setelah kita perangi dia dengan ilmu dakwah, setelah itu dia nggak masuk Islam ya terserah. Iya, kita tetap tidak boleh memerangi dia dengan membunuh dan yang lainnya. Terkecuali nanti di zaman Nabi Isa. Kalau di zaman Nabi Isa maka hanya diberikan dua pilihan aja. Ima Islam atau mati. Itu di zaman Nabi Isa. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Isa turun, ya, semua harus Islam. Siapa yang enggak masuk Islam, mati. Nanti di zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Adapun sekarang enggak. Maka dari itu ketika kata-kata lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku artinya ya, kamu punya agama, saya punya agama. Akan tetapi ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk mendakwahi kamu. Jadi tidak bertabrakan kan? Kalau kamu sudah saya dakwahi tetap kamu enggak mau masuk Islam, ya terserah kamu. Saya tidak memaksa. Paham tidak? Iya. Jadi ayat-ayat ini tidak saling bertabrakan sebetulnya ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Menuntut ilmu kan wajib. Apakah harus setiap hari menghadiri majelis ilmu? Ya enggak lah Pak. Kan sudah saya sebutin tadi hadis Umar bin Khattab, yang Umar bin Khattab bergantian dengan temannya. Kenapa? Karena mereka juga ada kesibukan mencari nafkah. Makanya kan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuan. Kalau antum nuntut ilmu bisanya seminggu sekali karena pekerjaan sibuk, ya sudah, tapi maksimalkan seminggu sekali itu. Jangan diganggu. Yang jelas ada 3 perkara yang wajib dipelajari oleh kita. Apa itu? Yang akan ditanya di kuburan. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Setiap kita wajib belajar tentang itu. Iya. Maka kewajiban-kewajiban yang setiap hari kita tidak lepas darinya itu adalah wajib dipelajari. Wudu wajib belajar, salat wajib belajar. Ya. Nah, ini akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Lebih dari itu ya sudah tidak diwajibkan.
Apa hukum ruqyah? Hukum ruqyah maksudnya gimana, Mas? Minta ruqyah atau meruqyah? Kalau meruqyah, malaikat Jibril meruqyah Nabi. Nabi juga meruqyah sebagian sahabat, gak masalah. Yang Nabi sebutkan yang dimakruhkan itu minta diruqyah. Itu hukumnya makruh. Walaupun boleh, tapi makruh. Iya. Tapi bedakan antara minta ruqyah untuk diri sendiri dengan minta ruqyah untuk orang lain. Kalau minta ruqyah untuk orang lain boleh, nggak masalah. Kenapa? Karena itu dari bab memberikan kebaikan untuk orang lain. Tapi tentunya Pak, ruqyahnya juga harus ruqyah yang syar'i. Ruqyahnya itu betul-betul sesuai dengan syariat. Contohnya apa? Syaratnya apa? Tidak mengandung kesyirikan. Nggak boleh diruqyah dengan mantra-mantra yang mengandung kesyirikan. Yang kedua, bahasanya harus dipahami. Ya. Cilong coba capu. Apaan ya artinya? Ya, nggak boleh kata para ulama. Yang ketiga, dengan berbahasa Arab. Ya, baik dengan Al-Qur'an ataupun hadis atau doa nggak masalah. Karena Nabi mengatakan la ba'sa birruqa ma lam takun syirka. Tidak mengapa ruqyah itu selama itu tidak syirik. Iya. Nah, itu ikhwatul Islam azakumullah wa ikum. Terus bagaimana menjadi profesi tukang ruqyah? Nah, ini yang diingkari oleh banyak ulama. Banyak ulama yang mengatakan bahwa profesi tukang ruqyah nggak boleh. Iya. Jika seorang ikhwan didiagnosa terkena impoten, boleh nggak menikah? Janganlah. Selama dia masih impoten, jangan. Tapi kan impoten bisa disembuhin, Mas. Ya, impoten tuh nggak bisa, bukan penyakit yang tidak bisa sembuhkan. Karena Nabi mengatakan tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat pasti. Ada yang tahu, yang ada yang enggak. Makanya jangan ridho dengan impoten. Kalau kita tahu impoten, berobat, tanya ke dokter, tanya ke tabib, apa sebabnya saya impoten? Oh, kamu impoten gara-gara enggak nikah. Iya Pak, ada seperti itu. Ada orang impoten, obatnya harus nikah. Setelah nikah enggak impoten. Kenapa? Karena dia sudah terlalu lama menahan syahwat. Jadinya kayak jadi mengkristal gitu. Jadi impoten. Bisa jadi itu ya akal Islam azakumullah. Iya, ada seorang ayah dilarang sama anak-anaknya untuk menikah lagi karena istrinya meninggal. Rupanya kena kanker prostat. Iya. Ditanya sama dokternya kenapa? Jawabnya dokter apa? Karena tertahan syahwatnya. Akhirnya anak-anaknya mengizinkan bapaknya kawin lagi. Itu gara-gara menahan syahwat bisa bahaya, Pak. Ya. Maka dari itu ya akhi azakumullah wa yakum, ya kalau memang ternyata kata dokter ini mah nggak bakalan sembuh, nggak boleh nikah. Kenapa? Karena akan memberikan mudarat kepada istri. Sementara memberi nafkah biologis itu kan wajib ya akhwat Islam azakumullah. Kecuali kalau mau menikahnya dengan perempuan yang sudah tidak punya keinginan juga. Ya, sama-sama sudah tak punya keinginan, ya udah silahkan aja. Ya. Bagaimana jika kita mengutamakan sunnah tetapi menjadi lalai dari yang wajib? Wah, ini talbis iblis. Ya. Contohnya sholat malam tapi jadi telat sholat subuh. Nah, itu dia. Kata Ibnu Qayyim, di antara talbis iblis, seseorang itu dijadikan sibuk dengan yang ibadah yang tidak utama untuk meninggalkan ibadah yang lebih utama. Gak boleh seperti itu ya akhwat Islam. Jangan sampai antum lebih rajin tahajud, sholat subuh berjamaahnya ditinggalin. Kita katakan Anda tertipu. Lebih baik Anda, kata seorang ulama, lebih baik saya sholat subuh berjamaah dan tidak tahajud daripada saya sholat tahajud saya tidak sholat berjamaah di masjid. Ya, ini ya akal Islam, dengan tertipu. Makanya kita itu harus faqih. Kata para ulama, orang faqih itu bukan orang yang bisa membedakan halal dan haram.
Tapi orang yang faqih itu yang bisa mengetahui tingkatan kehalalan dan tingkatan keharuman. Tahu ini wajib, ini sunnah, ini wajib juga bertingkat-tingkat, ini lebih wajib. Pahami itu. Ya, makanya kan kenapa para sahabat sering bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Amal apa yang paling utama? Itu penting sekali ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Mertua saya dahulu agamanya Nasrani. Dulu saya sering didakwahi, tapi beliau tetap menolak untuk masuk Islam. Bolehkah saya tidak mendakwahi mertua dan adik-adik ipar lagi, Ustadz? Kenapa? Sebabnya kenapa? Nggak mau dakwahi lagi. Capek. Udah dakwahi nggak mau terima. Antum mental tempe dong. Nabi Nuh 950 tahun dakwah. 950 tahun. Antum baru berapa tahun? Baru 5 tahun sih Ustadz. Ya 5 tahun udah capek. Enggak, dakwai terus. Ya. Kita tidak tahu hidayah Allah akan datang kapan. Ya. Seorang pendakwah itu Pak harus punya jiwa besar. Tidak mudah putus asa. Terus dakwahi. Bismillah, ya. Jangan putus asa. Pak Ustadz, saya ingin bertanya tentang larangan yang sebenarnya tidak dilakukan, tetapi mengikutinya. Maksudnya, perokok pasif, lingkungan yang bermain musik, lingkungan kontrakan yang memelihara anjing, dan lain-lain. Itu gimana? Ya nggak berdosa dong, Pak. Kalau kita nggak ngerokok, tapi kita naik angkot, di situ ada yang ngerokok, kehisap. Gimana? Ya, mau gini nggak bisa, kehisap juga. Allah maafkan. Nggak masalah, kecuali antum sengaja ya, biar merasakan. Antum masuk mall, musik-musik di mana-mana, cuma kedengaran aja nggak dinikmati, nggak masalah, dimaafkan. Sebagaimana Rasulullah SAW waktu itu bersama Ibnu Umar di sebuah padang pasir, kemudian terdengar suara seruling, kemudian Rasulullah menutup telinganya, dan Rasulullah terus bertanya kepada Ibnu Umar, masih kedengaran? Masih ya Rasulullah. Sampai Ibnu Umar mengatakan tidak kedengaran, baru Rasulullah membuka. Tapi Rasulullah membiarkan Ibnu Umar mendengar. Kata para ulama, sebatas mendengar tapi tidak menikmati, nggak masalah. Yang bahaya itu menikmati. Antum sambil gini-gini, kenapa antum? Asik nih musiknya. Dosa itu. Ya. Itu. Bagaimana baiknya pada saat mau memberikan sedekah, misal pakaian layak pakai, lebih didahulukan siapa Ustadz? Orang kafir, ke panti asuhan, baksos, atau saudara sepupu yang kurang mampu? Nah, ini dia. Saudara dulu. Ya. Ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, siapa yang, ya aku punya harta, kepada siapa aku bersedekah? Untuk dirimu dulu. Aku lebih dari itu, untuk anak dan istrimu. Aku lebih dari itu Rasulullah, untuk bapak dan orang tuamu dan anak-anakmu. Aku lebih dari itu, untuk karib kerabatmu. Aku lebih dari itu Rasulullah, engkau lebih tahu dari itu. Maka karib kerabat harus kita dahulukan, Mas. Karena berinfak kepada karib kerabat pahalanya 2. Pahala sedekah dan pahala menjaga silaturahim. Besar, Masya Allah. Maghrib jam berapa ya? Oh, udah masuk. Oh, taib. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.